Selamat pagi pemirsa, pendidikan karakter sebagai kompas bagi generasi muda merupakan program yang saat ini tengah dijalankan di BPK Penabur. Program ini dirasakan sangat diperlukan melihat tantangan yang cukup besar untuk generasi muda saat ini yang dengan mudah bisa mengakses informasi yang tentunya belum tentu tepat bagi mereka. Lalu apa saja kegiatan dalam program ini dan bagaimana program ini dijalankan? Saya Lucia Saharwi kembali hadir dalam perbincangan khas di 8-11 Show dan kali ini saya bersama Ibu Minar Pakpahan, Prinsipal Penabur Kelapa Gading Primary Department dan Ibu Silviana Christian Junaidi selaku Kepala SMAK 6 Penabur Jakarta. Selamat pagi Bu Silvia dan juga Bu Minar. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, kita tahu kalau orang tua, apalagi sih yang diinginkan oleh orang tua kalau bukan adalah anaknya jauh lebih baik dalam segala hal, termasuk dalam hal karakter ya. Nah, mungkin Bu Minar bisa jelaskan soal program pembentukan karakter ini. Seperti apa sih programnya? Program pembentukan karakter di BPK Penabur Jakarta adalah satu model pendidikan karakter yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak hanya teoritis tetapi juga sesuatu yang fun learning, terus ada praktek-praktek dan dikombinasi dengan aktivitas yang akan mendukung anak untuk semakin mendalami karakter apa yang harus mereka peroleh. Dan itu sudah cukup lama dibangun di BPK Penabur, pendidikan karakter seperti ini. Dan itu juga pendidikan karakternya dilakukan dalam sisipan-sisipan dalam pelajaran-pelajaran juga, bukan hanya pelajaran itu sendiri dalam bentuk karakter building, tetapi juga dalam setiap pelajaran yang ada diharapkan untuk juga mengintegrasikan karakter yang akan didapat dari anak tersebut. Jadi pendidikan karakter ini tadi Ibu bilang diajarkan tidak hanya teori tapi berupa fun learning. Seperti apa kegiatannya misalnya? Iya, fun learningnya bisa mungkin mereka bisa dibawa ke satu tempat, jadi nggak hanya di kelas gitu. Itu bisa dilakukan misalnya mereka harus temanya misalnya mereka harus berbagi dengan temannya. Nanti gurunya bisa ajak mereka untuk keliling, mereka suruh bawa kue dan tidak dikasih tahu mau dibagi kepada siapa gitu ya. Pokoknya mereka disuruh bawa kue, nanti ketika selesai pelajaran kamu kasih kue ini kepada orang yang membutuhkan. Nanti mereka diminta untuk kasih ke siapa yang membutuhkan. Itu mungkin salah satu bentuknya yang dilakukan di BPK Penabur. Dan itu tergantung kreasi dari gurunya masing-masing juga ya. Tujuannya ke arah mana gitu. Pendidikan karakter anak ini sejak umur berapa, Bu? Kalau bicara soal sejak umur berapa, seharusnya sih sejak 0 bulan ya. Tapi kalau di sekolah sejak TK sudah ada pendidikan karakter dalam bentuk pembiasaan gitu, bagaimana mereka harus antri, bagaimana mereka harus berjalan dengan tertib, bagaimana mereka harus menghargai teman-temannya. Itu dari TK. Jadi desainnya juga sudah dibuat dari TK. Nah, Bu Silvia mungkin bisa cerita seperti apa kegiatan pendidikan karakter anak ini di kalangan anak SMA begitu? Iya. Terima kasih Mbak Lucia. Sebenarnya pendidikan karakter di BPK Penabur kami implementasikan karena umumnya sekolah-sekolah mengedepankan akademik, ya, target kurikulum yang harus tercapai. Tapi sebenarnya pendidikan akademik dan karakter itu menjadi satu goal dari tujuan pendidikan yang seharusnya. Nah, kalau di dalam BPK Penabur pendidikan karakternya ini kami implementasikan dari 3 basis. Yang pertama itu ada basis kelas ya, basis kelas, kemudian basis kultur sekolah, dan yang ketiga basis komunitas. Gitu. Jadi kalau di basis kelas kami menanamkan pengajaran pendidikan karakter melalui materi sisipan yang disisipkan di dalam proses pembelajaran bidang studi. Gitu. Jadi belajar matematika juga belajar tentang karakter ya. Ketekunan, keuletan gitu ya. Belajar ekonomi, belajar fisika, belajar juga tentang kejujuran. Gitu, integritas waktu mereka melakukan atau menerapkan ilmu pengetahuan yang mereka dapat. Itu basis kelas. Kemudian di basis kultur kita coba mengupayakan di dalam budaya sekolah itu ada penanaman karakter-karakter yang baik. Misalkan kalau TK SD mungkin dalam hal memberi salam gitu ya,
selamat pagi, kemudian mengucapkan terima kasih, maaf, minta tolong gitu. Tapi mungkin di SMP SMA sudah ada peningkatan indikator. Misalkan mereka belajar bagaimana menghargai sesama mereka yang berbeda agama, berbeda suku, gitu ya, berbeda kemampuan. Nah seperti itu. Kami coba untuk ada budaya yang baik di sekolah. Itu menjadi proses pembelajaran juga. Kemudian yang ketiga, basis komunitas. Kami mencoba untuk melibatkan komunitas, mungkin masyarakat, mungkin gereja, gitu ya, mungkin pemerintah, untuk mendukung di dalam proses pendidikan karakter anak-anak kami. Oke, lalu apa output yang diharapkan dari program atau pendidikan karakter anak ini? Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali dengan perbincangan terkait pendidikan karakter sebagai kompas bagi generasi muda. Sesaat lagi setelah pariwara, jangan kemana-mana. Didukung oleh inovasi terbaru dari Sumarekon, Rainbow Springs Condo Villa. Konsep hunian baru untuk hidup modern dan dinamis. Hunian dengan konsep villa kontemporer yang dikembangkan di area tepi danau, memiliki taman terbuka hijau yang luas dengan 7 tematik garden. Penjualan perdana Sabtu 28 November pukul 15 di Plaza Sumarekon Serpong. Informasi lebih lanjut hubungi brand Saripati Ayam. Gak ada bahan kimia, gak ada fat, dan gak ada kolesterolnya. 100% alami. Dengan brand Saripati Ayam, lu ngerasa lebih fit dan fokus. Mulailah sehat hari ini juga. Be healthy, be smart. Buka polis Jiwasraya premi minimal Rp500.000 per bulan. Dan buka peluang pergi ke London serta nonton bola gratis. Jelas, pipa Maspion lebih kuat. Cintailah produk-produk Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-15 kepada Metro TV. Saya harap Metro TV akan terus memberikan informasi dan pencerahan kepada masyarakat, terutama generasi muda ini. Harapan besar bahwa Metro tetap profesional, tetap objektif, dan menjadi sumber inspirasi bagi perbaikan-perbaikan. Pelita Hati, setiap hari jam 4 pagi. didukung oleh Ya, bagaimana membangun karakter anak? Kita masih berbincang mengenai masalah ini bersama Ibu Minar Pakpahan, Prinsipal Penabur Kelapa Gading Primary Department, dan juga Ibu Silviana Christian Junaidi, Kepala SMAK 6 Penabur Jakarta. Bu Minar, mungkin bisa jelaskan tadi mengatakan bahwa pendidikan karakter ini sejak usia dini, sejak TK ya Bu. Kenapa dinilai penting sejak usia dini Bu? Karena memang pembentukan karakter sejak TK itu sangat penting. Dalam hal ini adalah anak-anak ketika dia usia TK itu disitulah dia banyak meniru dan mencontoh dari orang tuanya gitu. Jadi menurut saya memang TK itu sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua dan juga dari sekolah, serta kerjasama dari orang tua dan sekolah ini sangat diharapkan untuk pendidikan TK dan juga SD, karena intervensi dari dunia luar mungkin masih belum terlalu berpengaruh kepada anak-anak ini, sehingga menurut saya pendidikan karakter dari TK itu sangat diperlukan untuk sekolah-sekolah memulainya, kemudian dilanjutkan ke jenjang SD. Oke, begitu. Kalau untuk anak usia remaja, bagaimana nih Bu Silvia tantangannya? Iya, sebenarnya saya setuju dengan yang disampaikan Ibu Minar. Lebih dini sebenarnya lebih baik, gitu ya. Tapi bukan artinya anak-anak remaja itu, oh kan udah lewat nih masanya nih ya, anak-anak. Golden periodnya udah lewat gitu ya. Karena umumnya memang orang tua dan guru suka berpikir, kan dia udah gede nih, udah tahu lah gitu ya, istilahnya seperti itu.
Tapi sesungguhnya setiap masa, setiap periode atau setiap jenjang itu ada indikator yang harus kita capai untuk karakter, untuk perkembangan karakternya sesuai dengan usia mereka. Kayak misalkan ibaratkan sebuah corong ya, Mbak ya. Saya ibaratkan sebuah corong. Umumnya kita orang tua, guru itu kalau corong kan ini dari sempit membesar gitu ya. Sesuai dengan usia dan tanggung jawab anak. Waktu anak-anak itu masih kecil, harusnya kita berikan batasan-batasan. Itu seiring dengan pertumbuhan usianya, nanti dia akan kita berikan tanggung jawab yang lebih besar, kemudian kebebasan juga yang lebih besar. Tapi selama ini seringkali terbalik nih, corongnya terbalik. Gitu. Anak-anak diberikan kebebasan, tidak ada batasan oleh orang tua. Kemudian waktu mereka beranjak remaja dan mulai menemukan kesulitan-kesulitan masalah, orang tua mulai kenceng. Gitu. Nah itu yang susah. Nah tantangan kami di remaja justru karena istilahnya nih, aduh udah keburu karatan nih ya, udah dari kecil nggak terbiasa seperti itu. Tapi kita coba memulai dengan yang namanya kita mendidik, mengajarkan pertama, yang kedua kita latih, dan yang ketiga kita biasakan. Jadi di BPK Penabur kami memulai dengan ada pembiasaan Bu. Kalau di remaja, di SMP, SMA, ini memang harus diajarkan, dilatih, dan dibiasakan. Nah, dalam mengajarkan pendidikan karakter ini, apakah ada mengajak pihak lain untuk bekerja sama? Ada, pasti. Ada ya? Yang paling utama adalah orang tua. Orang tua. Karena itu yang paling diharapkan oleh sekolah untuk dapat membantu. Makanya saya katakan bahwa pendidikan karakter di jenjang usia dini itu sangat membutuhkan keterlibatan orang tua. Mungkin bisa dikatakan 50% lebih butuh keterlibatan orang tua untuk membantu. Di sekolah kita mengajarkan anak tentang bagaimana makan yang baik, bagaimana kita menyapa orang, tapi kalau di rumah tidak gitu, bagaimana dia menyapa juga mbaknya, nyuruhnya juga mungkin kasar, sementara kita di rumah di sekolah ajarkan seperti itu yang kesulitannya. Nah hasil seperti apa sih yang ingin didapatkan dari pendidikan karakter anak? Mungkin Bu Sylvia bisa cerita. Kalau bicara soal hasil di dalam pendidikan karakter ya Mbak ya, sebenarnya memang kita tidak bisa seperti kita membuat mie instan atau kopi instan gitu ya. Saya setuju. Ya, jadi pendidikan karakter itu sebuah proses. Mungkin kita tidak bisa melihat di dalam jangka waktu yang mungkin setahun, 2 tahun gitu ya, atau mungkin beberapa tahun gitu ya. Nanti kita akan bisa melihat hasil dari pendidikan karakter. Dan masing-masing anak itu sebenarnya agak berbeda. Karena banyak dipengaruhi oleh pertama pola asuh di rumah. Gitu ya. Bagaimana orang tua men-treat mereka di rumah gitu ya. Kemudian juga perkembangan psikologis anak. Gitu. Jadi memang masing-masing anak pasti berbeda. Tapi kita yakini bahwa apa yang akan kita tabur hari ini itu akan kita tuai. Jadi kalau kita menabur hal yang baik, tentunya kita akan menuai hal yang baik juga. Baik. Dan kita harus break dulu, tapi sebelumnya kita akan dengarkan bagaimana kesaksian anak didik dan juga orang tua dari BPK Penabur Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan perbincangan terkait pendidikan karakter untuk Kompas Generasi Muda sesaat lagi. Penabur selalu susah, SMP, SD, SMA selalu susah gitu kan ya. Cuman itu yang jelas membuat kita semua jadi tahan banting. Saya tahu teman-teman saya semua yang dari kecil di Penabur semua itu kita semua tahan banting semua. Ya, tiap hari ketemu ulangan 4 lah, ulangan 3 lah, PR-nya banyak lah gitu ya. Itu begitu kita ke kuliah, gitu kita ke kerjaan gitu kan ya. Ya nggak lebih susah sih dari di Penabur gitu loh. Jadi sebetulnya ini sih bagusnya Penabur tuh selalu mempersiapkan kita untuk bisa menghadapi intensitas kehidupan selanjutnya. Hai, nama saya Vanessa. Saya sekolah di PKK Dua Penabur. Saya senang sekali sekolah di PKK Dua Penabur karena sekolah seru, guru-gurunya lucu dan menyenangkan. Saya sudah belajar bernyanyi, bermain angklung, berhitung, membaca, dan menari. Teman-temannya juga baik. Kami suka berbagi dan bermain bersama. Kami juga suka main perosotan, ayunan, juga cungkit, dan mobil-mobilan. Kalau sudah besar, aku mau menjadi dokter untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saya senang sekali sekolah di PKK Dua Penabur.
Saya William Wiguna. Saya bersyukur menjadi orang tua murid sekolah Penabur. Penabur menerapkan kerjasama yang luar biasa, yang baik antara anak, sekolah, dan orang tua. Didukung oleh Indonesia seharusnya bisa lebih maju di dunia digital. Perubahan itu telah datang. Indosat, kini Indosat Uridu. Menghadirkan dunia digital yang lebih baik untuk semua. Dengan jaringan data kuat di Indonesia, internetan jadi lebih cepat, mudah diakses, dan mengerti kebutuhan kita. Tapi yang terpenting, Indosat Uridu sangat mengenal kita. Dan ada untuk semua. Indosat Uridu, mari sambut perubahan. Media Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual. Diadakan di Jakarta 25 hingga 26 November 2015. Materi 70% praktek. Informasi dan pendaftaran hubungi 0215824886 atau mikomunitas@mediaindonesia.com. 15 tahun Metro TV membangun bangsa berdaya, mempersembahkan talk show inspiratif dan informatif. Kick Andy, Senin 23 November. Tetap fight buat pendidikan. Karena ini memutus mata rantai kemiskinan. Iya. Economic Challenges, Selasa 24 November. Energi tidak lagi dipakai sebagai komoditas, tetapi benar-benar dipakai untuk modal pembangunan. Semuanya hadir spesial untuk Anda di 23 dan 24 November jam 8 malam. Kini 360 hadir setiap Sabtu jam 9 malam. Didukung oleh Ya, kami masih berbincang mengenai pendidikan karakter bagi generasi muda bersama Ibu Minar dan juga Ibu Silviana dari BPK Penabur Jakarta. Bu Silvia, tadi Bu Minar sudah mengatakan bahwa kalau untuk jenjang anak SD dan TK itu diperlukan peran orang tua sangat besar ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak usia remaja? Iya, memang kami juga membutuhkan kerjasama dari orang tua ya sebagai pendidik utama anak-anak. Gitu, karena memang basisnya itu di rumah, gitu ya, bukan di sekolah gitu ya, basisnya di rumah. Tapi kami juga coba untuk menggandeng masyarakat agar anak-anak kami ini bisa mendapat pembelajaran karakter yang lebih luas. Misalkan di BPK Penabur, kami mengadakan yang namanya program live-in ke pedesaan, gitu ya. Jadi ada desa-desa tertentu yang kami coba kunjungi. Dan mereka membutuhkan apa? Misalkan, oh di desa itu sedang dibutuhkan bibit mahoni gitu ya, pohon-pohon mahoni. Nah, anak-anak ini bisa datang bawa dan ikut menanamkan gitu ya. Dan nanti untuk kedepannya beberapa waktu kemudian mereka melihat hasilnya dan itu bisa dinikmati oleh penduduk desa itu. Kemudian yang kedua juga kami belajar untuk coba membawa anak-anak kami ke tempat panti asuhan gitu ya, panti asuhan yang mana anak-anaknya ini sangat terbelakang di dalam hal pendidikan. Di situ anak-anak kami mengajar, mengajar misalnya matematika dan bahasa Inggris gitu ya untuk anak-anak itu secara rutin. Hari Sabtu mereka datang gitu ya untuk mengajar anak-anak itu. Di situ anak-anak kami belajar melihat bahwa ada kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang mereka jalani setiap harinya gitu. Dan mulailah di situ mereka belajar untuk tumbuh rasa kepedulian kepada mereka-mereka yang mungkin tersisih atau terabaikan. Dan mereka bisa memberikan atau memberikan sumbangsih
memberikan sesuatu gitu ya yang bermanfaat bagi anak-anak itu. Saya rasa itu pembelajaran yang menarik. Oke. Nah, program seperti ini kan sudah dijalankan lama sekali, sudah cukup lama ya, sudah dari tahun 90-an ya. Nah, bagaimana evaluasi selama ini berjalan? Apakah kemudian ada perubahan-perubahan dalam programnya atau bagaimana Bu Sylvia? Ya, yang seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya program pendidikan karakter ini nggak bisa instan gitu ya. Tapi pasti kita akan lihat nanti hasilnya. Tapi setidak-tidaknya kita bisa mengevaluasi melalui informasi dari orang tua. Yang pertama gitu ya. Kita punya beberapa periode sekali kita bertemu dengan orang tua. Kami punya catatan buku komunikasi dengan orang tua gitu ya. Perkembangan anak di rumah, kemudian di sekolah. Situ komunikasi antara guru dan orang tua harus jalan. Itu evaluasi dari situ. Kemudian yang kedua, kami juga kalau di dalam kurikulum 2013 ada evaluasi diri. Evaluasi diri, kemudian evaluasi dari teman-teman sejawat peer gitu ya. Jadi anak itu diminta untuk mengevaluasi dirinya dan temannya juga mengevaluasi temannya. Kalau untuk jenjang TK dan SD memang evaluasi ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus dibantu oleh guru bimbingan konseling. Tetapi ada panduan pertanyaan yang harus mereka isi. Tetapi untuk jenjang SMP dan SMA mungkin mereka sudah bisa lakukan sendiri ya. Iya. Nah, terkait dengan evaluasi ini, nah kemudian bagaimana supaya output atau hasil dari program pendidikan anak ini sesuai dengan yang ditujukan begitu tujuannya. Nah, ini bagaimana caranya, Bu Minar? Kita punya nilai-nilai yang memang harus ditanamkan. Dan itu coba disesuaikan dengan evaluasi yang dilakukan. Apakah itu sudah tercapai atau tidak? Walaupun sekali lagi saya katakan bahwa itu tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun ya. Itu membutuhkan jenjang waktu yang sangat panjang begitu. Dan saya yakin juga kalau bicara soal pendidikan karakter nggak ada yang bisa langsung dapat begitu ya. Pasti butuh waktu menurut saya, Ibu Lucia. Cuma apa yang bisa dilakukan sekolah adalah dalam bentuk evaluasi tadi seperti yang dikatakan Ibu Sylvia, evaluasi dari orang tua yang datang gitu. Ada satu orang tua yang datang kemarin dalam pertemuan orang tua dan dia mengakui gitu, anak saya sejak sekolah di Penabur dia sekarang jadi rajin berdoa, Ibu Minar, katanya gitu. Bahkan agak ekstrim sih katanya, untuk masuk lift aja katanya dia berdoa dulu katanya gitu. Walaupun saya bilang waduh, mungkin takut juga berarti ya. itu diakui oleh orang tua dan itu juga bagian dari evaluasi bahwa apa yang kami lakukan cukup berhasil. Walaupun mungkin belum berapa persen terlihat begitu ya. Belum terlihat secara total gitu loh persentasenya. Saya nggak bisa katakan 100% berhasil begitu. Tapi at least we do something for our children. Nah, harapan apa Bu Minar dengan sistem pendidikan sekarang ini? Kalau bicara soal sistem pendidikan, saya berharap untuk kerjasama dari pemerintah dalam membantu sekolah menerapkan pendidikan karakter yang lebih baik. Karena selama ini sistemnya lebih ke arah akademis, kan end result semua begitu ya, dengan adanya riset yang seperti itu, sehingga pendidikan karakter ini walaupun sebenarnya kurikulum nasional itu sudah berbicara soal pendidikan karakter yang terimplementasi atau terintegrasi dalam pelajaran-pelajaran, tetapi pada kenyataannya akhirnya guru disibukkan dengan kertas-kertas dan penilaian-penilaian yang sehingga konsentrasi untuk berada pada pendidikan karakter itu sendiri berkurang begitu. Itu sih saya berharap sebenarnya sudah cukup bagus dengan mengharapkan semua guru untuk mengimplementasikan. Bahkan itu di kurikulum yang terbaru kalau nggak salah sudah dimasukkan ya. Untuk matematika misalnya dia harapkan karakter apa udah. Guru di dalam namanya RPP, rencana persiapan mengajar itu ya, guru sudah diminta untuk dimasukkan. Tapi apakah itu dilaksanakan? Ini butuh kontrol dari pihak terkait, kepala sekolah atau juga orang-orang. Sementara mungkin kalau dari pendidikan itu sendiri lebih ke arah yang lain gitu yang ditanyakan. Jadi kita berharap pemerintah lebih concern terkait dengan pendidikan karakter ini ya, karena jangan hanya melulu yang dilihat adalah akademis begitu ya Bu Mirna dan juga Bu Sylvia ya. Ya, kalau saya melihat justru kalau bicara tentang sistem pendidikan, kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab untuk hal pendidikan, pasti selalu institusi pendidikan, sekolah gitu ya, guru. Saya berharap kita bisa mengembalikan peran orang tua sebagai pendidik utama
untuk anak-anak kita. Apakah pemerintah bisa memperhatikan hal ini? Kalau dulu pemerintah waktu zaman kita kecil ya, ada program wajib belajar, ada program keluarga berencana. Apakah pemerintah berani untuk membuat satu program bahwa pendidikan itu utama, perannya orang tua? Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Sylvia dan juga Bu Mirna untuk sudah berbagi di sini. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Ed11 Show. Ed11 Show masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Saya Lucia Saharu undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih ya Bu.